Shalom, shalom. Shalom. Haleluya, Bapak kita yang hadir pada pagi hari ini, kita patut bersyukur. Baik sebelum kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, sama Tuhan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ucap syukur pada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu datang ke tempat ini Tuhan, membawa hati kami, membawa jiwa kami hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai acara ibadah ini Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tidak ada yang dapat menutup setiap langkah kaki kami. Dan kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau kami selalu melihat keajaiban demi keajaiban. Karena Yesus yang kami percaya, Tuhan yang telah menyelamatkan. Yesus yang kami percaya, Tuhan yang telah menghardik segala badai, Tuhan yang telah menghalaukan segala rintangan. Oleh sebab itu Tuhan tak pernah henti-hentinya kami ingin membawa syukur kami,
pujian pengagungan kami yang kami percayai dalam hidup kami hari ini hanya pertolongan Tuhan, hanya iman percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kami di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami dalam ibadah raya pagi hari ini, yang walaupun dengan berbagai kesulitan pandemi COVID yang masih merajalela di berbagai daerah, bahkan di kota kami menemukan, Tuhan Yesus, kami sangat amat yakin percaya segala sesuatu terjadi dan Tuhan mengetahui segalanya, dan kami tahu rancangan Tuhan itu indah lewat semua badai kehidupan ini. Ajari kami umat-umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk menyingkapi segala peristiwa, untuk menyingkapi segala tragedi yang hari ini terjadi, karena kami mau tahu bahwa di balik semua itu ada yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan Yesus, jadikan kami gereja umat-Mu yang percaya, yang semakin hari cermat, semakin cerdas menilai zaman ini. Jangan biarkan kami disesatkan, jangan biarkan kami menjauh, jangan membiarkan kami Tuhan dengan kondisi kehidupan yang ada kami semakin tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran-Mu hari ini Tuhan, untuk mengerti apa yang Kau sukai, apa yang Tuhan senang, yang walaupun itu harus mengorbankan keinginan kami, yang walaupun harus mengorbankan segala yang baik menurut kami, karena kami tahu di dalam Yesus itu adalah kehidupan yang terbaik. Berbicara saat ini Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Mari setiap umat percaya dia mau bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh beberapa yang boleh hadir dalam ibadah raya, karena Bapak Ibu sekasih Tuhan, menurut informasi ini COVID lagi heboh-hebohnya lagi saudara ya. Tapi saya yakin percaya, mari hari-hari ini konsentrasikan iman saudara, konsentrasikan hidup kita untuk kita melihat Yesus. Ya, badai segala sesuatu itu dapat berlalu, dapat kita lewati ketika kita bersama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari Bapak Ibu semua yang mengikuti secara live di Facebook Bethany Restoration atau di PRC Church, mari sama-sama konsentrasi sejenak untuk mendapat berkat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca ayat yang ke-25 dan jemaat Tuhan baca 26 dan sampai ayat yang ke-30. Perikop tebalnya ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan
28. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selain pagi hari ini saya ingin mengajak kita konsentrasi kepada satu bagian ayat saudara. Saya yakin percaya tidak kebetulan perikop tepatnya dikatakan ajakan juru selamat. Artinya ajakan juru selamat, Yesus sedang mengajak, Yesus sedang memanggil orang-orang atau manusia yang percaya, orang-orang yang ingin supaya mendapat ketenangan, supaya mendapat keselamatan. Ada satu kalimat yang sangat baik di dalam ayat yang ke-29, bagian terakhir saudara. Di sana dikatakan apa? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan sama-sama 2, 3, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sangat baik sekali. Saya yakin percaya Bapak Ibu sekasih Tuhan, keadaan yang hari-hari ini manusia mau miliki adalah ketenangan. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua hari-hari ini galau semua dengan keadaan yang berat. Kita bukan galau karena takut karena COVID-nya, ya. Banyak orang berkata saya bukan galau takut karena COVID-nya. Tapi yang sangat mengerikan hari-hari ini apa sekarang? Kesulitan untuk kehidupan ke depan itu akan seperti apa? Apalagi mungkin yang pegawai yang masih terikat dengan sebuah perusahaan yang masih sampai hari ini bulanannya masih jalan, ya mungkin agak sedikit. Tapi orang yang hari ini berharap dengan yang namanya hasil, apalagi hasil yang kita kerjakan selama ini terpengaruh, apalagi pekerjaan yang mungkin hari ini kita selalu kerjakan mulai terpengaruh. Coba Bapak Ibu lihat di berita, ya hari-hari saya cek berita, ya saya nonton berita apa yang terjadi. Hotel-hotel berbintang sudah mulai ketar-ketir ketakutan. Banyak tidak sedikit yang mengatakan apa, kami ini sudah kayaknya seperti gulung tikar, kan gitu ya. Gulung tikar artinya karyawan yang selama ini menganggap pekerjaannya begitu bagus, ketika melihat keadaan yang hari-hari terjadi dan hotel tutup, kalau tiba-tiba Bapak Ibu kita henti begitu, gaji sudah diberhentikan begitu, gimana? Ya. Bapak Ibu boleh bayangkan bagaimana suasana hati yang ada pada kita. Ada nggak ketenangan? Ini yang saya mau berbicara pagi hari ini. Kenapa di dalam ajakan juru selamat ini Yesus menawarkan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga hari ini. Makanya saya Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini tidak ada cara lain, tidak ada strategi lain. Boleh pemerintah kita memberi sebuah arahan yang baik hari ini, mari dengan ketat, dengan tegas kita ikuti, kita pegang itu baik-baik. Karena apa? Karena itu demi kebaikan dan kesejahteraan kita. Dan kita tahu pemerintah kita hari ini juga berjuang habis-habisan. Kenapa? Karena dia tidak mau masyarakatnya kelaparan dan tidak mendapat makan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu ingat baik, sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, sebesar apapun bangsanya, ketika sudah sampai di titik di mana tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan, pasti galau juga. Nah, kenapa Yesus dengan begitu tegas menawarkan kepada orang-orang yang ingin mendapat ketenangan itu sekarang? Disinilah kita akan melihat bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa seperti kita. Dia memang Tuhan. Dia tidak sekedar menawarkan keselamatan. Kayaknya habis baterai.
Dia tidak hanya sekedar menawar keselamatan kekal, tetapi dia memberi sebuah jaminan bagi orang benar, bagi orang yang hari-hari ini mendapat ketenangan itu yang sejati itu yang seperti apa. Di pesan kami hamba Tuhan kemarin ada seorang milioner lah, boleh dibilang kaya raya. Dia sangat suka sekali untuk mengkoleksi mobil-mobil mewah di showroom yang dia buat untuk taruh mobil mewahnya itu sudah diposting semua. Mobilnya sangat banyak sekali yang harga miliaran semua. Minggu lalu mati karena COVID. Apa yang mau saya ajar saudara? Semua yang dia punya, yang dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan itu selama ini, hanya COVID yang merebut nyawanya. Tidak satupun yang dia punya datang menolongnya. Tidak ada satupun kekuatan kekuasaan harta uang yang dia punya dapat menolong dia. Nah, saya amat yakin percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut, supaya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya menyadari sekali hanya orang yang dekat dengan Allah pasti tenang hidupnya. Yang percaya katakan amin. Orang yang dekat dengan Yesus pasti dia tidak galau. Orang yang selalu menaruh hidupnya di dalam Yesus, apapun yang terjadi, dia akan tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu bukan berbicara kalau kita sudah dekat Tuhan pasti terluput dari COVID. Bukan berbicara itu, saudara. Tapi berbicara nilai ketenangan itu berbicara nilai kekekalan, saudara. Kalaupun kesulitan dia alami karena masalah hari-hari ini, dia orang yang bukan berlebihan di dalam kecemasan. Makanya hari-hari ini orang berusaha semaksimal mungkin, saudara. Makanya saya senang menulis hari-hari ini supaya paling tidak membantu orang mengurangi semua statement, semua paradigma pikiran yang mungkin hari-hari ini kita coba taruh pikiran cara kita berjuang lepas dari ketakutan kecemasan yang sangat berat ini. Tidak ada cara lain. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak orang hanya sekedar sebatas, berarti saya datang kepada Yesus ada kelegaan. Kalau begitu aku mau datang. Kalau kita hanya mau kelegaan, kalau kita hanya sekedar mau terlepas dari kesulitan, baru datang kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian Tuhan, makanya berkali-kali saya bilang sebuah kekeliruan yang amat sangat besar kita lakukan. Makanya saya sangat mengeri sekali kalau sebatas kita kejar Yesus hari-hari ini karena kepentingan kita. Karena Yesus dia bukan untuk hal yang demikian. Yesus bukan hanya menawarkan sebuah ketenangan yang finansial, yang fisik, yang kita rasakan hanya saat ini. Tapi Yesus menawarkan sebuah ketenangan tentang perjalanan hidup ini. Artinya perjalanan hidup ini kalau sudah bersama Tuhan, apapun yang saudara alami, Anda tidak pernah cemas, Anda tidak pernah takut, Anda tidak pernah merasa saya sial, saya kehilangan dan lain. Enggak. Karena apapun yang saudara alami terjadi dalam hidup ini, sepanjang aku ada bersama Yesus, pasti ada ketenangan. Pasti ada ketenangan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ini dia, saudara. Orang yang datang membawa semua keletihan
mengangkat beban, mau memikul apa yang Tuhan Yesus mau taruh untuk kita bawa. Kita bukan membawa apa yang kita punya. Kita bukan memikul apa konsep, apa cara kita, bukan. Tapi Yesus berkata, ayat 9, pikullah kuk yang kupasang. Kalau kita datang kepada Yesus dengan berbagai persoalan, ketika sudah sampai mendapatkan Yesus, apa yang Tuhan Yesus berikan untuk engkau jalani, apa nilai-nilai kekekalan yang Yesus sudah berikan, apa prinsip-prinsip penting yang Tuhan Yesus berikan untuk kita jalani, pikullah itu caranya. Itu strategi yang Tuhan Yesus berikan supaya apa? Engkau mendapat ketenangan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus memikul yang Yesus beri? Memikul kuk yang Yesus beri. Kenapa kita harus belajar kepada Yesus? Di sana dia katakan apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ternyata ketika saya dalami prinsip lemah lembut dan rendah hati, ini orang yang orang yang di dalam hidup ini, saudara, apapun yang dia punyai, apapun yang dia dapatkan, dia tetap memposisikan hidupnya di hadapan Tuhan. Siapa sih saya? Saya di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Dia akan memposisikan hidupnya di hadapan Tuhan itu. Tuhan Yesus, engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Semakin dia belajar tentang kehidupan di dalam Yesus, semakin dia akan berkurang berkuasa. Semakin berkurang itu berkali-kali saya katakan, kita mengurangi kekuasaan kedaulatan kita atas konsep hidup ini. Jujur Bapak Ibu sekalian Tuhan, masih banyak orang gereja sampai detik ini tetap mempunyai kuasa yang lebih besar atas dirinya ketimbang Yesus berkuasa atas dirinya. Orang yang demikian, saudara Tuhan, sangat-sangat gampang sekali melihat bagaimana track record iman, perjalanan iman mereka, saudara. Makanya Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya sungguh luar biasa, yang walaupun dia adalah Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dibanggakan, kata Rasul Paulus. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang paling rendah derajatnya. Ini Yesus. Nah, makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini Yesus mengajak kita, Yesus memanggil kita untuk apa? Datang kepadanya, pikul kuk yang dia pasang, belajarlah kepada dia. Yesus selama dalam pelayanan, dia menghadapi beban, pencobaan, menghadapi tekanan, bahkan Bapak Ibu sekalian Tuhan, kematian yang sangat tragis di atas Bukit Golgota. Saya yakin, sangat percaya penderitaan Yesus jauh lebih menderita daripada penderitaan kita yang hari ini akibat COVID. Ya, makanya minggu yang lalu saya pelayanan ke Krayan, saudara dikasih Tuhan. Saya katakan, jangan kita berlebihan di dalam menganggap sesuatu yang kita anggap masalah itu adalah badai yang jangan kita main-main, gitu ya. Badai yang menjadi konsentrasi. Dua minggu lalu saya sudah khotbah di sini. Petrus tenggelam. Dia tenggelam itu bukan karena dia nggak punya iman, ya kan? Bukan dia nggak pernah lihat Yesus melakukan mujizat. Dia sudah lihat Yesus berkali-kali banyak melakukan mujizat, ya kan? Kenapa kok dia tenggelam? Karena dia melihat ombak
ombak itu jauh lebih besar. Konsentrasinya kepada ombak angin sakal itu ketimbang dia melihat kebesaran Tuhan. Ini mengerikan sekali. Anda memandang COVID ini seperti apa hari ini? Makanya saya punya prinsip dalam menghadapi COVID ini. Saya cukup dengan taat dan teratur, sangat menjaga diri saya semaksimal sesuai protokol yang pemerintah berikan. Pakai masker kemana-mana, selesai apa tuh selalu bawa itu antiseptik untuk cuci tangan dia. Itu yang bisa, yang mampu kita perbuat hari ini. Selebih itu kita punya iman, penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ada di balik semuanya. Baik buruknya yang kuhadapi aku tahu, tidak pernah rancangan Tuhan itu gagal. Makanya saya ketika pelayanan di jemaat Kohapi hari Minggu lalu, saya bilang kita ini sudah bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen. Tapi ketika menghadap kematian, kita ketakutan. Banyak yang mengatakan begini, ini kan virus Pak, ngapain kita mati konyol? Saya bilang, apa orang semua mati? Toh enggak toh, yang sembuh kan lebih banyak datanya ketimbang yang mati. Artinya apa? Semua apapun jenisnya saudara, saya yang amat yakin, makanya jangan bosan-bosan Anda. Itu Tuhan pakai menjadi media kita pulang. Kecelakaan motor dipakai Tuhan menjadi media. Di pesawat sudah enak, nyemplung semua, mati semua. Media Tuhan pakai orang itu pulang. Naik ke atas pohon dia nyanyi-nyanyi sambil petik dua, jatuh patah kaki mati. Media Tuhan panggil dia. Ya, ada orang yang kita tidak bisa pungkiri, kok bisa ya? Memang Tuhan sudah, kalau memang saatnya Tuhan pakai media itu, ya pasti. Kan gitu. Makanya kita sebagai orang percaya, Yesus mengajarkan sesuatu kebenaran. Untuk apa? Engkau singkapi hari-hari ini. Makanya tidak ada di dalam hidup ini yang sangat-sangat mengerikan, yang menakutkan. Yang sangat-sangat mengerikan dan yang menakutkan itu hanya satu. Apa? Mati di dalam dosa. Kenapa? Makanya dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Itu yang paling mengerikan dalam hidup. Tapi sayang sekali, orang Kristen kadang tidak menganggap yang ini lebih serius. Mati karena corona lebih serius. Tapi mati karena dosa dan serius. Kan ngeri-ngeri gimana gitu ya. Yesus mengajak kita, kalau engkau hari ini mau mendapat ketenangan yang sejati, tidak ada tempat lain. Saya pasti buktikan, saya jamin membuktikan, tidak ada tempat ketenangan yang sangat-sangat menjamin tentang masa depan kehidupan seseorang selain dalam Yesus. Makanya Yesus mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Jangan saudara punya keinginan iman untuk dapat kelegaan itu aja. Jangan kita hanya sekedar dapat mau berkatnya. Tuhan, ekonomiku susah hari-hari ini, aku mau cari Engkau supaya aku tidak kelaparan. Bukan mencari itunya saudara, tapi mencari apanya? Mencari Yesusnya. Bapak Ibu ingat dua minggu lalu saya khotbah, Yesus meresponi tawaran Pak Petrus. Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Suruh aku datang. Yesus bilang apa? Datanglah. Segera Petrus turun, berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tujuan yang harus dicapai Petrus sebenarnya adalah mendapatkan Yesus, bukan menikmati berjalan di atas airnya, tapi mendapatkan Yesusnya. Ini penting. Makanya ketika dikatakan marilah semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Anda datang kepada Yesus karena di dalam Dia ada ketenangan. Karena hanya di dalam Dia ada
kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebenarnya ringan. Ini nyambung dengan kalimat persoalan, masalah yang kau hadapi tidak pernah melebihi kekuatan. Artinya apa? Berarti kalau ada beban hidup, berarti kalau ada cobaan hidup, Tuhan tahu. Karena engkau punya kekuatan, engkau punya ketenangan yang lebih besar dalam menghadapinya. Namun ketika kita berubah cara konsep pikir kita untuk menghadapi badai itu, kita lebih besar memakai pola pikir kita seperti Petrus, maka kita akan tenggelam. Mari kita hadapi semuanya. Ikuti saja apa yang Yesus hari-hari ini berikan sebagai kebenaran yang harus kau hidupi di dalam hidup kita. Kalaupun itu tidak cocok, makanya saya berkali-kali, kalaupun kau ikut cara Yesus itu tidak cocok bagi saya. Kalaupun itu tidak cocok, karena itu cocok bagi Yesus, itu kesukaan Dia, Anda korbankan. Kita korbankan kecocokan kita itu karena ikut yang Dia mau. Makanya Dia katakan, buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena saya mengatakan bahwa ibadah itu tetap yang terpenting. Boleh deh COVID hari-hari ini boleh kita anggap sebagai sebuah musibah yang jangan dianggap remeh, boleh. Tapi sudah ada ketentuan, jaga diri baik-baik, ya kan? Konsisten dengan aturan yang ada. Tapi saya kadang sedih. Sedihnya kenapa? Kita lebih suka keluyuran kemana-mana, tapi giliran ke rumah ibadah baru kita tahu COVID itu ngeri gitu. Keluyuran kita kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Saya berapa kali ketika waktu perayaan Kapan Hari, supaya semua kegiatan ibadah tidak jalan dihentikan sementara. Tapi Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya melihat banyak pergerakan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya saudara masih banyak orangnya gitu ya, duduk ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya kadang melihat, waduh, yang mana yang amat penting hari-hari ini saudara? Mana yang amat penting? Coba kita lihat satu ayat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7b mulai sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat. Ya, sini bantu. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini bersama-sama. Latihlah dirimu mulai dari sini. 2, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat ini sangat memberkati saya tadi pagi ketika membaca buka ayat ini, saudara. Waduh, sebenarnya ajakan juru selamat itu sangat indah sekali. Ajakan Yesus bagi orang-orang percaya ketika di tengah-tengah badai itu sangat-sangat luar biasa. Memberi solusi, memberi jaminan, memberi jalan keluar bagi kita. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berapa banyak orang hari ini olahraga, meningkat imun tubuh, itu penting, saudara. Mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya imun tubuh terjaga, itu penting. Saya sangat amat yakin percaya imun yang paling tinggi kualitasnya yang ada dalam diri seseorang
tetap di dalam ketenangan yang datang dari Tuhan. Yang percaya kata amin. Virus apapun bentuknya datang, kalau orang itu sudah diberi Tuhan ketenangan, dasar yang kuat di dalam dirinya, mempercayai Yesus, virus jenis apapun, mau corona yang paling ganas yang katanya ini apa ya, ada kedua sudah ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang saya coba pelajari dan saya renungi dan gumuli, ya semoga itu hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Sepanjang segala sesuatu yang terjadi ini karena niat buruk manusia untuk sebuah penindasan, untuk sebuah kejahatan, saya amat yakin percaya Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk orang-orang yang percaya mengerti mana kebenaran, mana yang tidak benar. Makanya saya keras, saya katakan apa? Yang tak benar tetap saya akan berbuat. Kita lawan, iya kan? Yang benar kita doakan, gitu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, makanya latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah ini berguna dalam segala hal. Jadi mana yang kita kadang hari-hari ini takuti? Ibadah kita takuti atau keluyuran ngumpul-ngumpul hanya untuk ngobrol-ngobrol? Mana yang berguna? Tapi Paulus katakan kepada Timotius, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jaminannya ada dua. Ibadah ini berguna untuk hidup yang saat ini yang sedang saudara jalani. Ibadah ini juga berguna untuk yang akan datang. Kalau hari-hari ini sebatas badani saja kita pelihara, kita berjuang melatih, itu hanya untuk sekarang. Dia tidak menjamin untuk yang akan datang. Tapi di dalam Yesus, dia menjamin dua kepastian kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, terus apa lagi yang kurang gitu ya? Kenapa kok orang-orang hari-hari ini saudara kalau untuk Yesus ragunya, takutnya gitu ya? Makanya jangan berlebihan dengan cara manusia kita, berlebihanlah dengan cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Yang begini nih saudara. Ibadah itu penting. Sehingga banyak orang merohanikan, iya Pak, kami ibadah juga di rumah. Jujur sudah dikasih Tuhan, benar enggak kita ibadah di rumah? Kami ikut secara online, benar enggak ikut secara online? Atau hanya HP dipasang, masuk di speaker, dia sambil keluyuran kemana sini? Benar enggak kita duduk seperti kita di gereja beribadah dan konsentrasi Tuhan? Terima kasih hari ini aku lewati karena Engkau baik. Kan kadang kita apa ya? Mana yang ada hari ini yang amat penting? Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, ibadah itu sesuatu hal yang amat sangat bernilai karena di dalamnya Tuhan telah berjanji, mengandung janji dua kehidupan yang akan dijamin oleh Tuhan di dalam engkau hidupi hari ini. Ayat yang ke-9 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar. Banyak yang tidak benar, tapi ini yang benar. Banyak yang tidak sesuai kitab suci, tapi ini yang sesuai dengan kitab suci. Ibadah mengandung kebenaran Tuhan, ini yang harus saudara pegang. Artinya apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tidak ada pilihan, tidak ada sebuah keputusan yang boleh dikatakan kalau saya tidak mau pilih gimana Pak Gembala. Berdasar ayat ini sudah gak ada pilihan lagi. Yang sangat tepat untuk kita terima dan pegang hanya ini. Informasi-informasi lain apapun hebat meningkatnya ya udah terima dengar, oh ya udah meningkat, tapi aku percaya
bahwa perkataan Tuhan itu lebih dahsyat luar biasa dari apapun yang ada ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kan begitu. Saya sangat amat yakin percaya saudara datang ke tempat ini penuh perjuangan. Di mana di dalam pikiran benak hati kita sepertinya kontradiksi. Kan gitu ya. Jangan saudara, saya sebagai hamba Tuhan kadang di satu sisi mau bikin nggak ibadahnya. Tapi kalau saya bikin ibadah mengikuti prokes, apa susahnya? Ya kan di rumah juga kita ngumpul duduk di gereja hanya kurang lebih 1 jam 30 menit atau 2 jam paling lama, terus kursi dibuat jarak. Kalau saya hanya datang memang dengan konsentrasi penuh saya untuk menyembah dan memuji Tuhan, masa si Tuhan tidak mengira, kan gitu. Makanya dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Sudah enggak kita berjerih payah dan berjuang untuk nilai-nilai kebenaran yang seperti yang Paulus maksud ini? Sudahkah kita berjuang berjerih lelah untuk iman kita kepada Tuhan Yesus? Sudahkah benar-benar kita hari ini menerapkan prinsip kekekalan yang Yesus tawarkan tadi? Pikul lakukan yang kupasang, karena itu ringan, enak, karena di dalamnya engkau mendapat ketenangan. Sudahkah kita berjuang untuk hal yang demikian? Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kenapa ditulis terutama mereka yang percaya? Ada yang tidak percaya. Jangan menjadi bagian di dalam orang yang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam apapun hidup ini. Mengerikan sekali. Terutama bagi mereka yang percaya. Hanya orang yang percaya yang mengerti yang namanya berjuang, berjerih lelah, apapun cara dunia ini menutup langkah kakiku untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Hal itu tidak pernah menghentikan itu orang percaya. Makanya saya katakan kita datang beribadah ikut prokes yang ada. Kalau ada orang berkata, ya Pak, kami beribadah di rumah. Syukur kalau Anda ibadah subuh-subuh di rumah. Kalau tidak, Anda sedang kehilangan apa yang dimaksud oleh Paulus. Untuk itu kita berjerih payah dan berjuang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, hari-hari ini mari apa yang dikatakan oleh Yesus, sebuah ajaran juru selamat untuk kita hari-hari ini. Kalau Anda mulai mengerti, Anda mulai mengikuti itu, saudara. Ini yang dikatakan Yesus di ayat 25. Matius 11 ayat 25 dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara, jujur hari-hari ini, coba aja kita lihat, ya kan? Orang-orang yang menganggap lebih pintar, lebih bijak, tahu segala sesuatu, apa yang mereka bisa katakan? Pintar ngomongnya, pintar untuk mengatakan segala sesuatu, tapi saudara tidak pernah bijak dan pintar untuk menilai apa yang bernilai menurut Tuhan. Ngeri sekali. Siapa yang datang dengan penuh rendah hati di dalam ayat Tuhan? Hanya orang yang menganggap, siapa sih saya? Aku orang kecil. Saya di hadapan Tuhan tidak punya apa-apa. Saya hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Tapi maksud saya mulai nangkap sudah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun
Jadi kalau Yesus menyatakannya kepadamu hari-hari ini, engkau mulai mengerti, Tuhan, siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau hari ini aku dengan begitu berjerih lelah, aku berjuang untuk datang yang walaupun banyak yang menghalang untuk datang, tapi aku tak datang. Ini yang dikatakan Yesus, anak itu berkenan menyatakannya. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, ini akan terjadi di akhir zaman. Kalau banyak orang hari-hari ini yang penting dianggap tidak penting, yang tidak penting dianggap penting, hari sekali itu mulai. Itu bukan orang tidak pintar, itu bukan orang IQ-nya boleh dibilang lulusan SD, bukan. Ini sudah pada master, sudah doktor, sarjana semua, ya kan? Yang gak penting hari ini diheboh-hebohkan penting, tapi yang amat penting hari ini diheboh-hebohkan tidak penting, malah berlomba-lomba apa? Supaya apa yang amat penting berdasarkan firman itu bukan hal yang dikejar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak, yang lalu ada seorang bapak tanya saya, Pak, ini kan buah, ini musibah. Saya umpamakan ada sebuah rumah terbakar, ya, ada sebuah rumah terbakar, bapak ada di dalamnya. Lalu bapak tidak lari, tapi bapak berdiam diri di dalamnya berdoa, Tuhan tolong supaya api ini dihentikan. Tapi bapak tidak lari, saya sangat yakin bapak pasti hangus gosong terbakar. Saya bilang begitu. Nah, sama dengan yang saat ini pandemi. Kita tahu ini pandemi, tapi kita mau lawan, tapi kita tetap mau menyerobos dia. Pasti nanti Pak akan terjangkit dan menular dan akan mematikan kita. Saya bilang kepada bapak ini, itu berbeda. Bak rumah terbakar, saya ada di dalam, masih ada pilihan untuk saya harus lari. Kalau saya tidak lari, itu bodoh sekali saya. Ini pandemi, ada pilihan pemerintah beri sangat bagus. Apa? Jaga, awasi dirimu baik-baik, pakai masker kemana, jaga selalu jarak, karena penularannya itu lewat droplet. Ya kan, kalau terlalu ngomong dekat, muncrat, mungkin nempel di tangan orang, kita salam, makanya dibilang jangan salam dulu, jaga jarak, jangan sering berkerumun di tempat-tempat yang orang kita tidak tahu mereka terjangkit atau enggak. Ada pilihan dikasih untuk kita mengawasi diri kita masing-masing. Tapi kalau ini kita jadikan alasan untuk kita tidak mengutamakan apa yang paling bernilai dalam hidup kita, kan mengerikan sekali. Kecuali ini memang benar-benar sebuah musibah yang benar-benar saudara dikasih oleh Tuhan. Kita berjalan di gedung tumbang semua, saudara, karena dia ikut udara apa semua diimbau di rumah, jangan ada yang keluar. Iya saudara, karena sudah anjuran seperti di rumah aja kan gitu. Mengerikan yang saya maksud adalah yang tidak bernilai. Tapi orang tidak bernilai apa? Orang lebih suka berjam-jam mengumpul di mana-mana. Tapi ibadah yang 2 jam dianggap sebagai sebuah wabah tempat yang akan nanti menulari orang. Berarti maksud saya, kadang kita mulai berpikir sesuatu hal yang sepertinya di rumah ibadah ini tidak ada kuasa Tuhan yang sangat sempurna menjaga. Kayak gitu saudara. Kita tidak yakin kalau saya beribadah itu akan mendapat kuasa, ketenangan, kekuatan yang luar biasa. Tidak yakin kita untuk mendapatnya. Tapi yang sangat besar adalah kita yakin ketika kita selalu santai, ketika kita selalu bersama orang-orang, lebih banyak waktu kita lagi berkumpul-kumpul. Itu jauh lebih baik menurut kita. Tapi menurut Tuhan, di balik segala sesuatu, karena Tuhan sedang merancangkan itu untuk kedewasaan dan kekuatan dalam diri seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, hari ini mari
kita dengan cermat. Pandemi ini kapan berakhirnya bukan itu persoalannya. Pandemi ini kapanpun dia akan berakhir, dia mengajarkan aku untuk lebih mengerti apa itu lemah lembut, apa itu rendah hati, dan mau belajar ikut cara Yesus. Itu dia, saudara. Makanya Yesus katakan, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan sebuah ketenangan. Yesus menawarkan sebuah jaminan. Saudara, apa sih hebat kita, kan begitu? Oleh sebab itu, tidak ada cara lain, tidak ada strategi lain yang hari-hari ini kita punya. Mari perbesarkan bahwa Yesus itu dahsyat dan berkuasa di atas segala badai kehidupan yang kita alami. Yang percaya dengan amin. Perbesarkan kuasa Tuhan. Dia diilmukan di atas segalanya. Bukan berarti kita sembrono. Sekali lagi, jangan sembrono. Tetap ikuti cara yang ada yang paling baik. Kita tetap waspadai semua di dalamnya. Jangan mengurangi kesempatan hari ini untuk mendapat ketenangan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Mereka pujian ini. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati-hati yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Terima kasih. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku.
firman Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu sampai hari ini engkau merasa sepertinya hidup ini semakin hari semakin berat. Percaya, Yesus selalu menyediakan ketenangan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mempercayai hidupnya kepada Yesus. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Pikulah, belajarlah kepada Yesus. Belajar kepada Yesus, sebab Dia lemah lembut dan rendah hati. Lakukan apa yang hari-hari ini menjadi prinsip kebenaran yang penting untuk kita jalani. Buang segala ketakutan, buang segala kecemasan yang berlebihan. Jangan membesar-besarkan persoalan yang kau alami hari ini. Jangan memuja-muja persoalan yang kita alami hari ini. Mari tinggikan Tuhan di atas segalanya. Miliki prinsip-prinsip yang benar yang sedang Dia ajarkan ketika engkau ada di tengah badai. Pegang pakai perisai iman, pegang kebenaran firman, lakukan itu dalam hidup kita. Karena nilai kekristenan itu bukan di dalam pengetahuan, karena sudah tahu, tetapi nilai kekristenan itu ketika dia tahu, dia ingin melakukannya, dia ingin menghidupkan itu menjadi sebuah warna di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, bagi Allah tidak ada mustahil. Mustahil bagi dunia, itulah dunia. Dia tidak punya kuasa. Tapi bagi Yesus, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan. Segala sesuatu Tuhan sanggup kerjakan dengan cara Dia untuk menyatakan kemurahan dan kasih setia-Nya yang sangat indah dan sangat baik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama. Saya akan berdoa bagi saudara. Kekuatan firman-Mu yang sempurna Engkau limpahkan atas umat-Mu hari ini, yang kepadanya firman-Mu telah ditabur. Tuhan, biarlah kekuatan firman ini melekat. Tidak ada seorang pun yang hari-hari ini merasa kehilangan apa yang sangat penting, yang sangat berharga dalam hidup ini. Biarlah kami hari ini mulai mengerti dan semakin mengerti. Tidak ada yang kami anggap rugi ketika Yesus menetapkan sesuatu dalam hidup ini. Kematian sekalipun, kalau saatnya Tuhan izinkan, itu juga bagian mujizat yang sangat indah, yang sangat besar dalam hidup kami. Karena kami akan cepat mengambil bagian tempat di dalam kekekalan kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari umat-Mu hari ini, pimpin umat-Mu hari ini tetap kuat, kokoh berdiri, tidak mudah diombang-ambing oleh badai dunia yang hari ini menyesatkan. Jangan biarkan kami tergiring oleh opini dunia yang hari ini menyesatkan banyak orang. Tapi jadikan kami umat gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, tetap fokus kepada nilai-nilai kekekalan yang Yesus sedang rancang. Karena kesana kami akan pergi. Diberkati umat-Mu hari ini Tuhan, karena Kau telah memberkati mereka. Musibah, pandemi yang hari ini kami alami, kami jalani, tidak pernah menghentikan campur tangan Tuhan itu aja. Umat-Mu yang karena nama-Mu disebut mempercayai hidup mereka kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan dengan cara yang ajaib selalu memberi pertolongan dan kesehatan bagi mereka. Diberkati umat-Mu yang hari ini dalam tekanan yang berat, Tuhan Kau beri kelegaan. Sekiranya ada umat-Mu jemaat
biar si yang ada di dalam keadaan kurang sehat sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kami semua, sehingga kami terhindar dari COVID yang hari ini menyesatkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu hari ini tetap berjalan di dalam perlindungan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat firman ini. Mari yang percaya sama-sama kata kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa dan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat berkat-Mu, kasih kemurahan-Mu, yang walaupun di tengah badai pandemi COVID-19 yang kami jalani sangat mempersulit kehidupan ekonomi kami, pekerjaan kami, tapi kami percaya sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkat-Mu selalu melimpahkan. Biarlah memberkati umat-Mu yang hari-hari ini yang walaupun dengan jerih lelah, susah payah mendapatkan apa yang kami ingin nikmati. Tuhan, biarlah kami selalu dengan rendah hati mempersembahkan bagian yang telah Engkau firmankan. Diberkati umat-Mu yang hari ini terus membawa persembahan persekutuan mereka ke dalam rumah Tuhan. Diberkati jemaat umat-Mu yang terus menabur dan memberi persembahan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tak pernah henti-hentinya berkat Engkau curahkan. Pertolongan-Mu sempurna dan penyertaan Tuhan sempurna. Berkat Allah Bapa dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus senantiasa dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari setiap umat percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita satu pujian. Tuhan Yesus memberkati, pasti Tuhan melindungi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti secara online, mari ikuti dengan sungguh-sungguh
ya ambil waktu sejenak duduk di dalam ruang rumah kita, di kamar atau di ruang tamu bersama keluarga, ambil waktu yang sangat singkat bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita juga mendapat kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Wabah ini sehingga menyebabkan keluarga, sanak saudara mereka meninggal dunia. Namun kami terus berdoa, biarlah Tuhan Kau memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia, dan selamatkan Indonesia. Biarlah di balik semuanya Tuhan ada rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan Indonesia. Tuhan Yesus, berkati kota kami Nunukan, berkati seluruh jajaran pemerintahan yang hari ini terus bekerja. Biarlah kabupaten ini, kota ini terus dalam lindungan Tuhan. Kami patahkan segala niat iblis, segala niat orang-orang yang hari-hari ini menunggak semua keadaan kesulitan yang kami alami ini. Biarlah semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kebusukan-kebusukan yang dimunculkan oleh iblis yang hari ini menyebabkan kesengsaraan dan banyak penderitaan bagi umat-umat-Mu, bagi orang-orang yang hari ini mencari Tuhan. Biarlah Tuhan oleh kasih kemurahan-Mu di dalamnya Tuhan bekerja. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, biarlah kasih kemurahan-Mu dinyatakan. Tuhan Yesus, berkati seluruh pemimpin yang ada di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden kami, seluruh jajaran pemerintahan, menteri, para pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada RT RW yang terendah. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kebijakan apapun, biarlah di dalamnya ada kebenaran, ada ketulusan, ada kerendahan hati, sehingga keputusan kebijakan apapun yang diambil hari ini mengedepankan
yang yaitu kasih kepedulian kepada seluruh rakyat yang ada di tanah air Republik kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami sepekan ini. Tuntun kami Tuhan, jauhkan kami dari wabah ini. Biarlah keluarga kami selalu memuliakan Tuhan. Biarlah kami selalu mengerti rancangan-rancangan Tuhan di balik semua badai kehidupan ini. Biarlah berkat kami sejahtera kemurahan Tuhan Engkau limpahkan bagi umat-Mu hari-hari ini. Mari jemaat diberkati Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ulanglah terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kasih kemurahan dan penyertaan yang sempurna atas hidup kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Percaya hidupmu terus naik, tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau perbuat bersama dengan Tuhan hari ini, selalu Tuhan nyatakan kebesaran dan kemurahan dan berkatnya yang selalu baru Dia limpahkan atas hidupmu. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, karirmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ekonomi keluarga hari ini selalu Tuhan sediakan makan, minum, pakai yang engkau butuhkan. Dan anak-anak kita senantiasa dalam lindungan dan masa depan mereka selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya Dia Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk oleh kasih Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.